Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Apsari Ningtyas dengan NIM H5401221024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis data panel dinamis dengan menggunakan software RStudio. Nah, sebelum lanjut ke software RStudio-nya, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan data panel dinamis. Nah, oke. Jadi, apa sih data panel dinamis secara definisi? Jadi, data panel dinamis itu adalah jenis data panel gabungan dari data time series dan juga cross-section, di mana variabel dependent saat ini dipengaruhi oleh nilai masa lalunya atau lag variable dependent. Model ini sering digunakan untuk menangkap efek waktu atau ketergantungan dinamis antar periode. Nah, ini contoh modelnya yaitu YIT sampai dengan alpha YIT min 1 ditambah beta XIT tambah UIT. Nah, selanjutnya, mengapa menggunakan data panel dinamis? Di sini ada beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu untuk menangkap pengaruh masa lalu terhadap masa kini. Yang kedua yaitu menghindari bias hasil regresi karena endogenitas variabel. Yang ketiga yaitu lebih akurat untuk memodelkan proses adaptasi atau pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu diperlukan ketika asumsi independensi antar waktu tidak terpenuhi. Selanjutnya, kapan data panel dinamis ini digunakan? Yang pertama, di sini ketika data memiliki dimensi waktu, time series, individu cross-section, dan juga jika ada dugaan bahwa variabel masa lalu mempengaruhi kondisi saat ini. Dan dalam analisis ekonomi, keuangan, sosial, seperti pertumbuhan ekonomi, perilaku konsumsi, produktivitas tenaga kerja, dan lain sebagainya, data panel dinamis ini juga bisa digunakan. Seperti itu. Nah, di mana data panel dinamis itu bisa diterapkan? Yang pertama, di bidang penelitian ekonomi, misalnya pertumbuhan GDP antar negara selama beberapa tahun. Kemudian di bidang keuangan, misalnya untuk melihat pengaruh profit tahun lalu terhadap investasi saat ini. Selanjutnya yaitu di bidang sosiologi dan manajemen, misalnya yaitu pengaruh keputusan organisasi dari waktu ke waktu. Dan terakhir yaitu dalam studi melibatkan kebijakan jangka panjang dan efek berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu atau siapa yang menggunakan model ini? Yang pertama yaitu peneliti dan akademisi di bidang ekonomi, keuangan, dan kebijakan publik. Kedua yaitu analis data dan ekonom yang menangani data panel yang bersifat dinamis. Dan yang terakhir yaitu pembuat kebijakan untuk menganalisis efek jangka panjang dan dampak dari kebijakan yang ada gitu. Selanjutnya, bagaimana data panel dinamis ini diuji atau bisa diketahui? Yang pertama dengan menggunakan model Arellano-Bone GMM atau Generalized Method of Moment untuk menangani endogenitas. Kemudian dilakukan pengujian seperti uji Arellano-Bone AR1 dan AR2 untuk korelasi serial. Dan yang kedua yaitu uji Hansen atau Sargan untuk validitas instrumen. Nah, di sini menggunakan model Arellano-Bone GMM untuk menangani endogenitas tadi. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa uh, kita dapatkan dari pembahasan terkait dengan data panel dinamis ini, bahwa data panel dinamis ini merupakan alat analisis penting ketika variabel dependen saat ini dipengaruhi oleh masa lalu. Penggunaannya dapat meningkatkan validitas model karena mempertimbangkan efek waktu dan juga mengatasi potensi endogenitas. Model ini sangat bermanfaat dalam berbagai bidang studi yang memerlukan pendekatan jangka panjang dan observasi antar waktu. Baik, cukup sekian untuk penyampaian materi terkait dengan data panel dinamis yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kita akan lanjut lagi untuk melakukan analisis data panel dinamis dengan menggunakan RStudio. Nah, sini langsung aja buka software R-nya. Nah, oke. Saat ini kita akan melakukan analisis terkait dengan data panel dinamis dengan menggunakan RStudio-nya. Nah, ini udah ada ya untuk RScript-nya udah saya buat. Tujuannya adalah untuk lebih memudahkan pembuatan video analis ini. Jadi, kalau teman-teman belum bikin RScript-nya, teman-teman bisa pilih file, kemudian new file, kemudian RScript, teman-teman. Nah, di sini nanti ada muncul kosongan gitu dan teman-teman bisa ikutin tulisan yang udah saya buat di sini. Terus sekarang kita akan import datanya dulu, file, import dataset, dan from Excel. Nah, di sini kita pilih datanya, download, terus kita pilih data panel dinamis, terus di sini kita ubah ini jadi numerik agar bisa terbaca gitu.
Oke. Yang diubah jadi numerik itu hanya sampai GDP saja. Jadi dari DR sampai GDP. Sedangkan untuk ini yang dua kolom terakhir ini kita skip aja karena tidak akan kita gunakan dalam analisis kali ini. Gitu. Ini udah jadi semua, terus kita ubah di sini jadi data panel namanya. Kita rename, teman-teman. Lanjutnya kita import. Nah, kita tunggu. Nah, oke. Ini udah muncul ya untuk data yang tadi kita masukin. Selanjutnya, kita balik lagi ke R script tadi. Nah, di sini teman-teman ada package yang perlu kita download. Di sini ada PLM dan juga LM test. Jadi, kita pilih dulu di bagian package, terus kita klik di sini PLM. Nah, selanjutnya kita checklist. Karena udah ada, jadi tinggal di checklist aja. Tapi kalau misalkan belum ada, gimana? Kalau belum ada, teman-teman bisa install dulu di sini package-nya, terus ketik aja PLM. Selanjutnya, LM Test. Nah, LM Test juga sama kayak sebelumnya. Kalau misalkan belum ada, teman-teman bisa di install terlebih dahulu LM Test-nya, package LM Test-nya, baru nanti teman-teman checklist. Nah, ini karena udah di checklist semua, jadi tinggal kita run aja di sini. Nah, ini udah. Selanjutnya kita akan melakukan model first different GMM. Di sini teman-teman bisa ketik fd.gmm sama dengan pgmm, terus teman-teman ikutin kayak gini ya, buka kurung DR, persis seperti ini. Terus untuk efeknya yaitu individual dan modelnya itu one step. Terus langsung aja di sini kita run. Di run, terus kita lihat summary dari fd.gmm ini. Nah, di sini hasilnya kita lihat ya, di sini hasilnya itu untuk koefisien lag DER ini positif sekitar 0,249 ya di sini. 0,249 dan dia signifikan di eh, 1% level atau di level 1%. Artinya DR masa lalu tuh punya pengaruh positif meskipun tidak besar, tidak besar ke DR yang saat ini. Sedangkan ROE dan TAMG itu punya pengaruh negatif yang signifikan ya ini ya. Ini dan juga ini itu punya pengaruh negatif yang signifikan. Sedangkan PEER itu positif tapi tidak signifikan. Terus size, LDR, dan GDP itu juga tidak signifikan. Terus hasil dari Sargan test p-value itu dia satu ya di sini. Sargan testnya p-value satu dan di sini menunjukkan bahwa instrumennya valid. Tidak ada masalah autocorrelation di AR1 dan juga AR2. Di sini ya tidak ada masalah autokorelasi di AR1 dan AR2. Tapi ada warning matrix singular. Ini artinya mungkin ada multikolinearitas atau terlalu banyaknya instrumen sehingga muncul warning matrix singularnya gitu. Tapi tidak jadi masalah. Jadi kita masih bisa menggunakan data ini untuk melakukan analisis, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan pakai model yang fixed effect. Sini sama persis kayak tadi, cuma diganti bagian FDGMM-nya jadi FM. Terus PGMM diganti jadi PLM. Selebihnya sama. Terus untuk di sini tambahin indeks. Terus untuk modelnya juga ganti jadi within. Langsung aja di sini kita run. Selanjutnya kita lihat bagaimana summary-nya. Nah, ini kita lihat summary-nya. Oke, di sini hasilnya bahwa koefisien lag ini itu dia nilainya adalah dari lag DR ya, itu sekitar 0,609 dan signifikan banget gitu nilainya. ROE, LDR, dan TANG itu punya pengaruh negatif yang signifikan. Artinya makin besar ROE, leverage, dan aset tetap, makin kecil DR-nya, dan peer size dan GDP ini tidak signifikan. Dengan R square-nya sekitar, kita lihat ya R square-nya sekitar 48 persen, atau di sini 0,48 ya, 48% kan. Terus di sini menunjukkan bahwa model ini tuh lebih baik daripada model pooling yang sebelumnya dan bisa menjelaskan DR menjadi lebih baik gitu. Terus eh dia bisa menjelaskan lah DR-nya dengan lebih baik dibandingkan dengan model pooling yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan coba model pooled least square gitu.
kita coba eh pull least square di sini. Nah, untuk pull least square ini, model pull least square ini, kita ketik tadi kan fem, terus kita di sini ketik yang PLS sama dengan PLM. Nah, ini sama kayak tadi, terus eh modelnya yang diganti jadi pooling kayak gitu. Nah, ini langsung aja kita run di sini, di run aja. Terus kita lihat summary-nya. Nah, di sini hasilnya bahwa kita lihat dulu ya hasilnya. Di sini tuh hasilnya bahwa like DR ini itu dia koefisiennya itu sekitar 0, koefisien dari like DR ini sekitar eh 0,866 dan ini apa ya nilainya sangat besar gitu dan juga signifikan. Sedangkan kalau ROE itu negatif signifikan di sini ini minus 2 itu dia negatif signifikan. Sementara size itu mendekati signifikan positif di sini dengan p-value-nya yaitu 0,064. Kemudian peer, LDR, TANG, dan GDP itu tidak signifikan nilainya. Dan di sini kita lihat bahwa R square-nya itu dia eh, untuk R square-nya itu dia sangat besar gitu. Di sini ya R square-nya. R square-nya besar sekitar 86%, tapi model ini rawan bias karena abaikan perbedaan antar perusahaan. Nah, selanjutnya di sini kita akan pakai lagi sistem GMM. Yang terakhir ya, yang terakhir ini kita pakai sistem GMM. Ketika kayak gini, SYS.GMM sama dengan PGMM. Nah, di sini sama ya untuk dalam kurung ini sama, terus modelnya diganti jadi one step dengan transformation-nya sama dengan LD di situ. Terus di sini kita langsung run aja. Kita run, terus kita lihat deh summary-nya gimana dari SCS GMM ini. Nah, di sini hasilnya bahwa, kita lihat ya, hasilnya bahwa lag DR ini besar ya, sekitar 0,815. 8,15, selanjutnya dia tuh sifatnya signifikan. ROE dan TANG itu negatif signifikan. ROE, TANG ini negatif signifikan. Sedangkan size itu positif signifikan, tapi koefisiennya kecil. Dan juga PER, LDR, GDP itu tidak signifikan. Nah, di sini Sargan test value di sini ya, Sargan test value-nya itu dia Sargan test Sargan p-value 1 di sini dia itu satu ya, Sargan p-value 1. Oke, sebentar. Sargan p-value 1 ini dia instrumennya valid, instrumennya valid, eh, tapi ada masalah autocorrelation di AR1 dan AR2. Jadi interpretasinya itu harus sangat hati-hati gitu karena tadi ada multicall-nya. Sorry, ada masalah autocorrelation-nya gitu di AR1 dan juga AR2. Nah, selanjutnya kita akan ambil koefisien like DR dari hasil sistem GMM tadi. Dengan ketik di sini CLD sama dengan SIS.GMM, di sini dolar, koef, buka kurung kotak 1. Terus kita run aja, terus di sini kita ketik lagi CLD untuk lihat hasilnya. Nah, di sini udah terlihat ya bahwa koefisien like DR ini nilainya adalah 0,815. Artinya, artinya bahwa Artinya bahwa DR sebelumnya itu punya pengaruh positif dan cukup kuat terhadap DR saat ini. Dan nilai ini menunjukkan adanya persistence atau ketergantungan DR saat ini terhadap DR pada periode sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan hitung convergence rate-nya atau conv-nya. Nah, di sini kita ketik conv sama dengan min log buka kurung CLD. Nah, di sini langsung aja kita run. Terus kita lihat hasilnya dengan ketik conv.
Nah, di sini hasilnya terlihat ya bahwa hasilnya di sini 204. Ini adalah tingkat konvergensi DR menuju nilai jangka panjangnya. Nah, nilai ini berarti kecepatan penyesuaian DR itu sekitar 20,4% per periode ke arah keseimbangan jangka panjang. Artinya bahwa setiap periode DR akan menyesuaikan sekitar 20% dari kesenjangan terhadap posisi stabilnya. Nah, sekarang kita akan hitung long run coefficient untuk PIIR. Sini kita ketik CLR.PR sama dengan sis.gmm. Di sini dalam bank dolar, terus coef buka kurung kotak 2 garing buka kurung 1 min CLD. Ini langsung aja kita run. Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya dengan ketik CLR.peer. Nah, di sini kan hasilnya 0,425. Ini adalah efek jangka panjang peer terhadap DER. Artinya dalam jangka panjang, jika peer meningkat satu satuan, maka DER akan meningkat sekitar 0,25 satuan. Setelah memperhitungkan dinamika DER dari waktu ke waktu. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari analisis data panel dinamis kali ini yaitu bahwa DR itu punya ketergantungan kuat pada nilai masa lalunya, yaitu dengan tadi ya, terlihat dari CLD, nilai CLD-nya tadi 0,815, dengan kecepatan penyesuaian yaitu 20,4% per periode. Dalam jangka panjang, PIIR ini punya pengaruh positif terhadap DIR sebesar 0,425. Dan ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, PIR tadi atau persaingan antar perusahaan itu berperan dalam meningkatkan DIR-nya tadi. Seperti itu. Jadi eh, cukup sekian untuk analisis data panel dinamis yang dapat saya lakukan dengan menggunakan software RStudio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.